Nih, ya. Jadi ritual ruatan itu ruatan apa saja yang menjadi budayanya orang Jawa itu adalah bagian dari kebudayaan orang Jawa. Nah, kenapa kebudayaan itu diciptakan? Karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai itu. Supaya apa? Memenuhi keinginannya. Karena kadang orang merasa bahwa kalau belum melaksanakan itu merasa masih kurang. Itu maka disebut itu salah satu bagian dari keyakinan. Nah, karena keyakinan maka kadang meskipun dalam situasi dan kondisi apapun masyarakat biasanya tetap menuntut ketika mereka ingin menyelenggarakan, tapi ada suatu halangan, katakanlah seperti sekarang adanya wabah corona ini. Ternyata sesuai dengan protokol kesehatan, lalu mengumpulkan orang tidak boleh demi keselamatan yang lain dan sebagainya, itu harus dimaklumi sehingga manusia memunculkan pemikiran untuk menciptakan budaya yang baru dalam arti ngawekani supaya ritual itu tetap bisa dilakukan tapi dengan cara yang bisa diadaptasi, istilahnya mengadaptasi ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, nah, terus masalah Joko Montro doa bagaimana? Nah, yang namanya orang berdoa itu kan antara yakin dan yakin. Misalnya yang berdoa itu di sini, yang didoakan ada di sana. Yang di sana yakin, yang di sini yakin. Tuhan itu hanya satu. Kalau memang itu diijabah, ya tidak. Insya Allah ya bisa saja. Ya dah. Masalah syarat sarono misalnya harus sajen ini sajen itu lah monggo wong itu sebagai sarana simbol bahwa orang itu sudah melaksanakan sedekah. Sebenarnya sesaji-sesaji itu kan caranya orang-orang dulu bersedekah. Nah, hanya saja kadang terus dienggokke nek iki sesajen dienggo kaki danyang nini danyang dan sebagainya. Kenapa kok kaki danyang? Sebenarnya bukannya kok ngopeni demit setan tuh enggak. Orang Jawa itu punya budaya selalu mengingat leluhurnya. Leluhur itu kan yang sudah pada jineng pono ngangin cinandi ngawian. Mengingat kenapa sedekah ini tidak hanya menyedekahi yang ada yang hidup, juga menyedekahi yang sudah enggak ada supaya apa? Mendapatkan jalan yang lancar di sana. Ya. Hanya seadanya. Yo polo pendem, polo kesimpar, yo macam-macam jenang dan sebagainya. Semua itu yang bisa dimakan manusia. Jadi itu salah satu simbol dari sedekah. Jadi prinsipnya saya dengan cara apapun selama itu tetap ada keyakinan, dasarnya keyakinan dan itu bisa dilakukan. Media ini kan sebagai cara-cara beradaptasi saja. Yang pokok adalah keyakinannya, itu aja. Jadi dimanapun dilakukan tidak harus selalu ada di tempat itu. Tapi dengan media pun, media elektronik dengan media daring itu saya tidak masalah. Kalau yang berhubungan dengan yang diruat Pak, misalnya harus berpakaian mori putih atau harus ada potong rambut, itu gimana kan secara daring gimana itu? Teknik toh, ya tetap dah misalnya seketika hari itu diruat, gitu, di sana harus mandi, silakan mandi, gitu, di paduan saya halangnya kan bisa, gitu, atau panitia, ya harus berpakaian ini harus mandi, gitu, berpakaian ini nanti harus dipotong rambutnya, yang potongnya tidak harus dalam, gitu, dipotong bapaknya kan bisa, potong Mbak nanti ini dilarung ke sana dengan membaca doa sesuai keyakinannya. Oh gitu, kan bisa kan. Nah kalau dikumpulkan itu kan bisa, itu sama saja dengan Pak Pengulu ndauke manten itu toh. Oh nggih. Pak putrane ajeng sampean ndauke piyambak napa wakil. Wah nuwun Pak, wakil mawon mula sing jabe Pak Pengulu. Lah padha to nek ngerwati. Bapake dhewe apa diwakilke dalang. Sing juke dalang. Lah perkara gunting rambut bapak. Itu kan teknik.
nek maknanipun Pak, maknanipun gunting rambut niku napa sejatosipun? Itu kan sebagai simbol bahwa anak ini sudah diambil sukertone. Pucuk rambut itu kan bocah lahir cenger iku umur 8 kan kudu digundul. Sebab rambut sing gawan saka bayi kuwi dianggep iki Sukerto mula digundul. Nah, mula sebagai simbol pengambilan sukre ya ora ketembung sak suwi digunting rambutnya. Diguang, dilarung apa dipendem. Gitu. Ini sebagai simbol aja untuk membuang sukertane kan gitu. Mori putih penganggo iki mau kan ibaratnya iki nalika diruwat iki awake dibuntel mori putih ya untuk supaya suci semua. Mula rampung mori putih sak rambute dadeke siji dilarung. Ngono ta. Nggih, nggih. Sembah nuwun Bapak Suyanto yang sampun paring katerangan bab ruwatan virtual. Matur nuwun.